بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia bersama saya Ali Zainal. Masya Allah, mudah-mudahan hari ini banyak ilmu yang barokah yang kita dapatkan dari guru-guru kita, sehingga bisa menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita punya tema yang sangat luar biasa, namun sebelumnya Ali ingin sapa dulu jamaah yang sudah hadir di masjid nih ya. Assalamualaikum. Masya Allah, ijo-ijo. Namanya siapa ini? Namanya siapa? Majelis taklimnya namanya apa? Al-Burok dari Cikeas. Masya Allah. Terima kasih ya Umi ya. Udah sampai di sini insya Allah. Perjalanan Umi kemari dinilai pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, kita memiliki 3 tema yang sangat luar biasa. Bahaya suami tak berakhlak. Ya. Yang kedua, terlanjur hidup dengan riba. Ya Allah. Dan yang ketiga, membuat Allah sayang pada kita. Masya Allah, ini temanya sangat luar biasa. Jangan dilewatkan dari awal sampai akhir nanti. Namun sebelumnya Ali juga ingin menginformasikan kepada pemirsa di rumah, tetap menjaga 5M ya. Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Dan membatasi diri untuk bepergian. Kalau nggak penting-penting amat, di rumah aja. Dan baik, insya Allah kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kiai Haji Khalil Nafis, Ustadz Abdurrahman Jailani, Ustadz Yusuf Yasin, dan juga Ustadz Syam nanti untuk ngaji. Dan bismillahirrahmanirrahim, kita masuk ke dalam tema kita yang pertama, bahaya suami tak berakhlak, bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Kiai Haji Khalil Nafis. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian, jamaah Cahaya Hati iNews dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa ngaji pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang keluarga. Ibu bapak berkeluarga? Sudah semua kan? Alhamdulillah. Yang sudah menikah mudah-mudahan kekal pernikahannya sampai surga nanti. Yang belum menikah mudah-mudahan segera mendapat jodohnya. Kalau yang sudah punya istri jangan amin lagi Beb. Nanti nikah lagi Beb. Jadi yang masih jomblo, apakah janda, apakah duda, atau memang masih gadis, waktunya menikah mudah-mudahan segera dapat jodoh. Bapak Ibu sekalian, kita lahir dari keluarga. Maka untuk meneruskan generasi harus berkeluarga. Itu cara manusia bermartabat turun-temurun. Disebutkan dalam Islam namanya hifdzun nasli. Memelihara kehormatan turun-temurun manusia.
bin, anak siapa, anak siapa, anak siapa, binti siapa, anak putri siapa, binti siapa. Ada di dalam diri manusia untuk menjaga kehormatan dengan cara pernikahan. Kalau masing-masing tidak menikah, maka 100 tahun yang akan datang manusia akan punah kayak dinosaurus. Kalau tidak menikah, kemudian turun-temurun, kita akan turun derajatnya dari kehormatan manusia. Mungkin bisa rendah daripada hewan. Karena apa? Lahirnya tanpa proses pernikahan dan perkawinan. Jadi harus menikah bagi kita yang sudah waktunya, apalagi tekanan syahwatnya tinggi. Ya, itu menjadi keharusan. Kenapa? Khawatir nanti menjadi zina. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, carilah calon istri ya, yang baik, carilah calon suami yang baik. Apakah limaliha karena hartanya, linasabiha karena keturunannya, lijamaliha karena cantiknya, atau yang paling menjadi titik tekan lidiniha fatfar bidzatiddin yataribat yadak, agamanya menjadi titik tekannya. Agamanya bagus, yang awalnya kurang cantik bisa lebih cantik. Ya. Agamanya bagus, nanti bisa juga kaya. Agamanya bagus, nasabnya bisa jadi bagus. Maka kita bisa mencontoh Bapak Ibu sekalian berkeluarga. Al-Quran menyebutkan 4 model. Ada model keluarganya Abu Lahab dan Ummi Jamil. Sama-sama kufur, sama-sama menolak dakwah, ya, sama-sama iri kepada Rasulullah. Tidak bisa menerima dakwah, tidak bisa menerima tauhid, modelnya Abu Lahab. Abi Lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ini contoh yang tidak boleh kita lakukan. Al-Quran berikan contoh ini, keluarga suami istri sama-sama tidak baik. Ada model keluarga suaminya tidak baik tapi istrinya baik. Seperti siapa? Fir'aun dengan Siti Asia. Fir'aunnya mungkar, tidak menerima tauhid, tapi Siti Asia imannya kepada Nabi Musa. Pertanyaan, gimana kalau terlanjur perempuan ini punya suami jahat? Salah, Pi? Nah, ini bingung, Pak. Mau dicerai belum tentu kami nanti dapat lagi, Pak. Kagak dicerai, nyakitin hati. Gimana caranya? Kan bingung. Kenapa? Kan yang punya hak cerai adalah suami. Kita lihat kalau memang dia tidak melaksanakan kewajiban, perempuan punya hak untuk minta cerai. Ibu bapak tak pernah didatengin sama suaminya. Atau didatengin tapi tak pernah dikasih belanja. Tak pernah dikasih perhatian. Ibu bapak punya hak negara ini dan Islam juga menganjurkan bisa mengajukan cerai. Dalam Islam namanya khulu'. Perempuan mengajukan cerai. Tapi kalau nikahnya terang-terangan. Kalau nikahnya siri gimana? Kawinnya yang siri, nikahnya jangan siri. Ya. Kalau kawinnya siri. Nikahnya harus diumumkan, aulim walau bisyah, walimah, kita melaksanakan hajatan, resepsi. Itu sunnah Nabi, walau bisyah, meskipun hanya motong 1 kambing, artinya umumin. Si perempuan ini dan laki-laki ini sudah menikah. Jadi kalau jalan bareng gak ada fitnah. Tapi kawinnya diam-diam. Ibu bapak jangan menceritakan bagaimana bercumbu dengan suaminya kepada orang lain. Jangan. Bahkan barangkali berantem sama istri, jangan pernah cerita sama orang lain. Bahkan kepada orang tuanya pun gak usah cerita. Kok gak boleh cerita, gimana Pak? Karena ibu bapak bertengkarnya suami istri itu sebentar. Dicumbuin, diajak bercanda lagi, udah hilang. Sementara orang tua yang diceritain berantemnya itu sampai berbulan-bulan belum hilang khawatirnya kepada anaknya itu. Berarti gak boleh cerita Pak? Boleh cerita ketika minta nasihat dari orang tua. Tapi tidak untuk mengadu kepada orang tua. Selagi masih bisa diselesaikan sendiri, selesaikan sendiri. Apalagi urusan di dalam diceritakan ke publik. Yang tidak boleh memuaskan nafsu, tidak melalui ikatan pernikahan.
atau memuaskan nafsu bukan pada tempatnya. Saya nggak mau cerita lebih jauh, nggak enak ini. Ya, nggak boleh. Jadi ibu bapak boleh bercumbu tapi tetap di tempat itu saja permainannya. Nggak boleh pindah ke belakangnya. Ya. Kenapa? Ke belakangnya sudah diharamkan meskipun kepada istrinya sendiri. Sama ibu bapak sekalian, boleh bercumbu saat haid, boleh Pak, boleh bermesraan, boleh. Tapi jangan sampai mendatangin yang satu lagi kotor itu. Islam mengajarkan itu Bapak Ibu sekalian, haram, gak ada ulama yang menghalalkan satu pun. Dan ternyata menurut medis pun jalan depan yang tidak lagi datang bulan, itu banyak virus penyakit. Kalau toh jadi pas ketika hubungan jadi anak pada saat dia haid, katanya sebagian menyebutkan yurisul judam. Itu membuat anaknya jadi anak kena penyakit lepra. Bahayanya. Dan kalaupun itu tidak jadi hamil, itu tempatnya virus bisa bikin perempuan mandul. Kadang-kadang juga membuat apa? Menstruasinya tidak lagi teratur. Allah nggak menyebutkan serinci-rincinya itu. Allah tidak menyebutkan seperti detail-detailnya. Silahkan kita punya akal, bisa meneliti. Ada sains, ada semua yang bisa menjelaskan itu. Tapi Allah memberikan tuntunan, tidak boleh hubungan intim pada saat haid. Tapi kita bercumbu silahkan, mau ciuman boleh, mau pelukan boleh, silahkan yang lain. Tapi nggak boleh yang satu. Demikian juga Anda silahkan nisaukum harthul lakum fa'tu harusakum anna syi'tum. Boleh dengan gaya apapun gak ada masalah. Tapi dengan istrinya dan dengan suaminya. Mau gaya seperti apapun silahkan. Tapi tidak boleh ganti jalannya. Dari depan gak boleh ganti belakang. Mohon maaf saya jelaskan ini serinci-rincinya untuk hukum, bukan saya untuk bikin yang jorok-jorok ya. Biar paham aja. Karena banyak orang yang melakukan penyimpangan. Enggak puas dengan tuntunan Allah. Itu yang menjadi kebaikan. Tapi malah kepada yang lain, kepada yang lain. Nah, permainan itu yang ibu bapak sekalian lakukan tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Maka disebutkan oleh Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, mereka ini hunna perempuan libasul lakum, pakaian bagi kalian suami. Wa hunna libasul lakum wa antum, sedangkan Anda suami libasul lahunna, menjadi pakaian bagi perempuan. Ibu bapak sekarang pakainya apa ini warna jilbabnya? Udah lunas belum nyicilnya? Alhamdulillah. Bajunya apa? Putih. Udah lunas juga? Jangan-jangan nambah lagi seragamnya. Biasanya kan majelis taklim banyak seragamnya kan. Satu belum lunas sudah seragam lagi gitu ya. Ibu bapak kira-kira sekarang cantik pakai seragam. Karena apa? Pakai pakaian. Pakaian itu identitas. Tapi lebih dari itu pakaian adalah menutup aurat. Menutup aurat itu apa? Aib. Mungkin saya pakai surban, saya pakai baju, saya pakai sarung. Dalam bahasa sarung ada celana, takut terang dari luar. Ibu-ibu juga begitu, saya di luar ada gamisnya, di dalam ada celana. Untuk apa? Nutupin. Biar nggak kelihatan aibnya. Coba ibu bapak sekalian ini datang ke sini nggak pakai pakaian. Hah? Nggak ada yang cantik orang nggak pakai pakaian itu. Yang berpakaian itu udah bisa jadi cantik. Jadi ibu bapak, bapaknya menjadi pakaian bagi ibunya, ibunya jadi pakaian kepada bapaknya. Yang pertama, ibu aibnya ditutupin oleh bapaknya, bapak aibnya ditutupin oleh ibunya. Saling menutupi. Yang kedua, jadi identitasnya. Jadi identitas, ini istrinya siapa? Istrinya gubernur. Ini siapa suaminya? Gubernur. Ini siapa? Kiai, istrinya kiai. Ini siapa? Pedagang, suaminya pedagang. Jadi identitas, jadi nama. Kata orang timur jadi bislit. Jadi identitas dari kita, dari pasangan itu. Maka ibu pakai jilbab, oh ini ibu-ibu pengajian.
Kalau pakai resmi begini, datang apa? Pergi ke sawah, orang ini mau majelis taklim di sawah apa? Enggak pas pakaiannya. Jadi pakaian itu menunjukkan identitas dan menunjukkan aktivitas. Aktivitasnya apa? Itu dari pakaian. Itu hubungan suami. Jadi kalau udah punya suami buruk, apakah kita akan minta cerai? Apakah kita bertenang? Ikutilah seperti seperti Asia kepada Fir'aun. Bisa bersabar, mendakwain. Ya sudahlah, saya diterima dari Allah begini, saya dakwain dia baik. Tapi enggak kuat juga, boleh minta cerai. Kalau sebaliknya bagaimana? Ada suami baik, istrinya enggak baik. Ada seperti keluarganya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Nabi Rasul, istrinya tidak ikut waliah itu. Anaknya Kan'an tidak ikut. Jadi ibu bapak sekalian jangan pernah mengaitkan pendakwah dengan karena istrinya tidak sesoleh yang disampaikan oleh suaminya. Karena anaknya tidak sebaik apa yang disampaikan oleh penceramah itu. Allah menunjukkan bahwa ada Rasul dan Nabi yang anaknya pun gak ikut. Yang boleh kita mengaitkan kalau penceramah itu, sang ustadz itu, sang tokoh agama itu ngomongnya gak seperti yang dia lakukan. Tapi soal anaknya, istrinya bukan tanggung jawabnya untuk memberi hidayah. Karena yang memberi hidayah adalah Allah. Kita ingin keluarga seperti keluarga Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah Al-Kubra. Saling mencintai. Nabi tidak poligami sampai Siti Khadijah itu wafat. Atau keluarganya seperti keluarganya Nabi Ibrahim. Dengan ada Siti Hajar, ada juga Siti Sarah. Kita coba Sarah, Siti Sarah. Siti itu adalah Sayyidati, disingkat menjadi Siti. Yang mulia. Karena kita enggak tega nyebut langsung Sarah atau Hajar. Maka itu Siti, Sayyidati. Poligami enggak apa-apa. Boleh Pak poligami? Boleh. Ya, Beb. Berani Beb? Enggak berani, itu soal berani. Kalau bolehnya boleh. Tapi bagi orang yang bisa berbuat adil. Fa'in khiftum alla ta'dilu fawahid. Kalau sekiranya enggak mampu adil, satu saja. Maunya mau sih, setiap laki-laki mau poligami bu. Enggak ada laki-laki yang enggak mau poligami. Tapi kemauan kalah dengan rasa takutnya seperti saya. Saya enggak nyebut Habib Ali, udah pasti kan. Saya juga gitu maksud saya. Nah, takut apa? Takut tidak adil di hadapan Allah. Takut. Takut juga diomelin mertua. Takut juga diomelin anak-anak. Takut bagian dari takut daripada kita menyisakan masalah, ya sudah tidak poligami. Kalau mau poligami silahkan, itu emergency exit. Bagi orang yang butuh nikah lagi silahkan. Islam gak pernah melarang. Ada orang yang melarang poligami sama sekali, itu tidak baik. Karena Islam perbolehkan. Ada orang yang menganjurkan poligami sepenuhnya. Itu juga tidak baik. Poligami itu dilakukan Bapak Ibu sekalian. Sekiranya diri memang satu tidak cukup. Kebutuhan untuk menambah, ada suatu hal yang terjadi dalam keluarganya, tapi pastikan dalam diri bisa berbuat adil. Tapi kalau nggak bisa berbuat adil, satu saja. Biar apa? Nanti hisapnya di hadapan Allah berat. Yang kedua, di dunia pun kita bingung ke kanan ke kiri. Satu, marah istri tua, lari ke istri muda. Marahin juga, artinya apa? Akhirnya tidak tidur di istri muda, tidak tidur di istri tua, tidurnya tidur di masjid. Masya Allah. Makasih, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian dan keluarga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah. Kurang lebih mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih ilmunya guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Khalil Nafis. Masya Allah nikmat sekali ya. Dan baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tema yang selanjutnya ini ya. Terlanjur hidup dengan riba. Waduh, gimana jalan keluarnya? Nanti insya Allah akan disikapi oleh guru kita Al-Ustadz Abdurrahman Jailani. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.